Untuk Bosch Clap saya membeli untuk merek ini ya Kang Bro. Jadi ini PNP, mereknya NPP tapi dia PNP, plug and play. Dia langsung bisa dipasang Kang Bro tanpa kita harus melakukan proses bubut di bagian batang Bosch Clapnya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik Kang Bro, di kesempatan kali ini saya kembali berbagi tutorial cara bongkar dan pasang atau penggantian Bosch Clap pada sebuah sepeda motor. Di depan saya ada sebuah hit sepeda motor kepunyaan GL Pro Series. Ini untuk keluaran yang GL Pro pertama Kang Bro, yang masih menggunakan sistem platina untuk pengapiannya. Nah, jadi untuk usia dari motor ini sudah lebih dari 25 tahun, mungkin sekitar 30 tahunan Kang Bro. Nah, sebelum kita ke proses pelepasan juga pemasangan untuk Bosch Clap yang baru, perlu saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan masalah penggantian Bosch Clap. Yang pertama, kenapa dan kapan kita harus melakukan penggantian Bosch Clap Kang Bro? Pada saat Bosch Clap dan klep sudah mulai ada kelonggaran atau kocak, contohnya seperti ini Kang Bro. Ini untuk Bosch Clap kepunyaan GL Pro Series ini, untuk Bosch Clap yang bagian X. Nah, di sini saya contohkan ya. Pada saat posisi klep terpasang seperti ini dan di sini sudah ada nilai toleransi yang cukup lebar atau sudah kocak, ini kita diwajibkan untuk mengganti Bosch Clap Kang Bro. Kenapa kita harus mengganti? Karena untuk posisi yang sudah kocak terlalu parah itu akan mengakibatkan, yang pertama, dia akan bersuara kasar seperti setelan klep yang terlalu longgar Kang Bro. Yang kedua, dia juga bisa menyebabkan ngebul. Kenapa saya bilang bisa menyebabkan ngebul? Karena seperti ini Kang Bro logikanya. Ini untuk seal klep ya. Pada saat seal klep terpasang seperti ini sebagai contoh saja. Kalau untuk klep dan Bosch Clap ini sudah terlalu longgar atau kocak, maka di sini akan terjadi sebuah gerakan Kang Bro. Ya. Misalkan dia terlalu longgar atau kocak, maka di sini akan terjadi celah pada saat gerakan klep naik turun. Karena dia bergoyang, maka di sini akan terjadi celah dan akan memudahkan oli masuk ke dalam Bosch Clap ini, merembes masuk ke sini dan tembus ke sini. Nah, itu alasan kenapa kita harus mengganti Bosch Clap pada saat kita cek di sini sudah longgar, itu harus kita ganti Kang Bro. Nah, kemudian kapan kita harus mengganti Bosch Clap? Berikutnya pada saat Bosch Clap ini saat terpasang di bagian hit atau blok hitnya atau di rumah Bosch Clapnya di sini Kang Bro, dia sudah longgar Kang Bro. Nah, ini contohnya ya. Untuk Bosch Clap ini posisinya tadi itu sudah terlalu longgar pada saat terpasang mentok ke sana. Ini bisa digerakkan menggunakan jari Kang Bro. Dan ini pasti akan menyebabkan motor ngebul. Karena apa? Oli akan masuk melalui celah di sini, di badan Bosch Clap ini, karena dia terjadi kelonggaran di sini. Dan akhirnya motor akan menjadi berasap. Nah, itu ya. Kapan kita harus mengganti dan kenapa kita harus mengganti Bosch Clap, sudah saya paparkan seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, untuk masalah klep dan Bosch Clap itu terjadi kelonggaran Kang Bro, bisa saja karena memang dari lubang Bosch Clapnya ini sudah aus, bisa juga sudah terjadi keausan di batang klep ini. Akan tetapi jika saat terpasang sudah terjadi kelonggaran dan kita bisa mengukur ya dari batang batang klepnya sini, ini ada ukuran standarnya Kang Bro. Kalau misal dia sudah kurang dari ukuran standarnya, maka disimpulkan itu terjadi keausan di bagian batang klep, ataupun dari keduanya, lubang sini sudah longgar atau sudah melebar dan untuk batang klepnya ini sudah lebih mengecil sehingga terjadi longgar yang cukup signifikan. Jadi kalau sudah terjadi, intinya kalau di bagian sini saat klep terpasang sudah longgar, itu diusahakan diganti saja Kang Bro, agar tidak menimbulkan ngebul ataupun suara berisik.
Nah, kalau untuk bagian ini saat terpasang di blok kok bisa dia longgar, nah, ini karena faktor usia mungkin Kang Bro. Jadi untuk head dan blok sini karena sudah terlalu lama dan mungkin sudah beberapa kali melakukan penggantian boss clap sehingga terjadi kelonggaran. Nah, untuk cara kita mensiasati biar nanti bisa terpasang dengan kuat, rapet, dan span, kita bisa gunakan lem steel atau lem besi ya sebagai pembantu supaya bagian badan boss clap ini lebih rapat saat terpasang di blok sini di rumah boss clapnya. Oke Kang Bro, tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi dan kita ganti, kita bongkar kemudian kita ganti menggunakan boss clap yang baru. Baik, untuk proses pelepasannya kita gunakan as macam ini ya. Ini buatan sendiri Kang Bro. Jadi ini as gagang untuk memutar tracker magnet. Nah, ini untuk ujungnya saya perkecil seperti ini, saya profil. Nah, ini nanti untuk mendorong bagian boss clap yang terpasang di sana Kang Bro. Karena kita akan melepasnya ya. Jadi untuk bagian clap X, boss clap X di sini sudah terlepas. Karena tadi posisinya sangat longgar Kang Bro, ditekan jari saja dia langsung lepas. Nah, ini untuk bagian yang in sebenarnya masih terpasang dengan kuat, akan tetapi pada saat saya akan melakukan penggantian di sini saya mendapat untuk boss clap yang baru ada satu set 2 biji. Jadi untuk keduanya akan saya lakukan penggantian meskipun ini masih kuat. Akan tetapi di sini ada perbandingan untuk nilai kelonggarannya antara yang baru dengan yang lama pada saat klep terpasang di sini Kang Bro. Ya, ini yang klep in. Jadi untuk tingkat kelonggarannya di sini sudah mulai terasa Kang Bro. Sedikit ada goyangan. Nah, sedangkan pada bagian boss clap yang baru di sini masih bagus sekali, belum ada kelonggaran sama sekali Kang Bro. Dia masih presisi. Makanya untuk keduanya akan saya lakukan penggantian. Nah, sekarang kita lepas untuk boss clap in-nya sini. Untuk yang X tadi sudah terlepas. Nah, caranya ini kita masukkan ke sana Kang Bro. Kemudian sediakan palu untuk memukul atau menggetok. Oke, sebentar saya mundurkan sedikit untuk kameranya. Nah, seperti ini Kang Bro. Jadi proses pemukulannya jangan ragu-ragu ya. Kita pukul keras saja. Nah, seperti ini. Oke, dia mulai mundur. Oke, Bro, dia sudah lepas. Udah ya untuk proses pelepasannya. Nah, ini untuk posisi boss clap saat terpasang di rumahannya sini ini masih bagus Kang Bro. Di sini terlihat kering ya, tidak ada rembesan oli sama sekali. Akan tetapi ini akan tetap saya ganti mengingat untuk bagian diameter dalamnya sini untuk klep pada saat terpasang itu sudah mulai ada kelonggaran. Jadi saya putuskan untuk saya ganti keduanya. Oke, selanjutnya kita pasang untuk boss clap yang baru. Kita pasang dulu untuk bagian clap X Kang Bro. Nah, ingat ya untuk bagian rumah dari boss clap untuk yang X di sini tadi terjadi kelonggaran ya. Jadi kita gunakan lem steel untuk membantu supaya nanti benar-benar rapat. Dan di bagian sini nanti ada o-ringnya Kang Bro, jangan lupa ya. Ini karet, o-ring karet. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian kita olesi lem steel di sini biar nanti sebagai perapat saat boss clap terpasang. Oke, kita campur dulu untuk lemnya. Nah, untuk proses pemasangannya nanti kita gunakan kunci T12 Kang Bro. Karena di sini kita akan memukul dari atas ya. Nah, kunci T ini nanti akan masuk dan dia pas dengan sini, presisi. Sehingga aman. Tidak mengenai bagian rumah silnya sini. Ya, gunakan kunci T12 atau menggunakan apapun yang penting dia diameternya sama bisa masuk seperti ini. Oke. Kita campur dulu untuk lemnya.
Oke Kang Bro, selanjutnya kita pasang ya untuk bos klepnya. Ingat Kang Bro, hati-hati untuk proses pemasangannya, harus benar-benar tegak lurus, bisa kita rasakan ya. Oke Kang Bro, ini sudah mentok ya, dan itu terlihat untuk bagian o-ringnya keluar sampai ya. Tidak masalah karena tadi kita juga sudah menggunakan lem steel untuk membantu biar dia lebih rapat ya. Nah hasilnya seperti ini Kang Bro. Oke, kemudian untuk klep, bos klep in. Oke, untuk selanjutnya kita pasang bos klep in. Kita olesi tipis-tipis saja Kang Bro, karena di sini tadi masih terpasang cukup kuat. Jadi kita gunakan lem steelnya sedikit saja, jangan terlalu banyak. Oke, langsung kita pasang. Pelan-pelan dulu Kang Bro, jangan langsung dipukul keras ya, sambil kita rasa. Nah seperti ini ya untuk hasilnya. Untuk bos klep saya membeli untuk merek ini ya Kang Bro. Jadi ini PNP, mereknya NPP tapi dia PNP, plug and play. Dia langsung bisa dipasang Kang Bro, tanpa kita harus melakukan proses bubut di bagian batang bos klepnya sini. Terkadang ada yang harus kita bubut ulang, kita sesuaikan untuk lubangnya. Nah, kalau yang ini dan merek ini kita tinggal pasang, dia sudah sama untuk diameter dengan bos klep yang lama. Oke Kang Bro, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, sahabat-sahabat pemula. Seperti itu ya. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif.